Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartina, saya mahasiswa Pascasarjana UT PBJ Pekanbaru di Tembilahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 1, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yaitu Artificial Intelligence (AI) yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus di dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya? Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, fenomena ChatGPT dalam pendidikan saat ini, ChatGPT sebagai bentuk kecerdasan buatan atau AI mampu berintegrasi dan memberikan solusi atas berbagai masalah pembelajaran seperti matematika dan sains dan sebagainya. Kelebihan ChatGPT dalam pembelajaran memberikan pelajaran yang personal sesuai kebutuhan siswa. Kemudian membantu guru membuat bahan terbuka dan evaluasi lebih efisien. Selanjutnya, mempermudah akses informasi dan mendukung interaksi belajar. Kemudian mengenai pengalaman saya bertugas di SD Negeri 008 Batang Tumu, yang pertama, AI membantu guru menyusun soal dan materi pembelajaran. Saya dalam implementasinya, baik membuat bahan ajar, saya menggunakan sumber-sumber AI, tapi saya juga menggunakan pemikiran sendiri dengan mengembangkannya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, siswa diberi arah belajar mandiri dengan pendampingan AI. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan pengembangan berpikir kritis. Jadi di sini kita tidak hanya bergantung kepada AI, kita juga perlu menuangkan pikiran kita karena sesuatu itu seperti kebutuhan anak begitu beragam, tidak sama. Kemudian budaya masyarakat di mana kita bertugas itu perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya, sikap pendidik sesuai dengan BMP MPDR 5302. 1. Saya menjadikan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Kemudian 2. Mengedukasi siswa soal etika dan tanggung jawab penggunaan AI. Jadi di sini pada saat kita menjawab pertanyaan atau sesuatu masalah dalam pembelajaran, kita juga menjelaskan kepada siswa bagaimana menggunakan AI yang baik. Jadi anak-anak tidak terlena dengan godaan-godaan atau sesuatu yang mengganggu pemikiran mereka. Jadi harus benar-benar mencari literasi atau literatur yang benar-benar valid, bukan hanya sekedar isu. Nomor 3, menyesuaikan pemanfaatan teknologi dengan kondisi sekolah. Jadi ini sangat penting karena daerah kita berbeda-beda, baik mengenai sosial, politik, baik dari segi ekonomi, adat istiadat. Jadi itu perlu dipertimbangkan dan disesuaikan. Apalagi di sekolahan SD Negeri 008 Batang Tumu memang terkadang mengalami kendala listrik sering padam dan sinyalnya juga mati. Nah, itu perlu pertimbangan. Kemudian keadaan ekonomi dari orang tua siswa, ya, ada yang masih menggunakan handphone bukan Android. Jadi untuk mengakses internet itu susah. Misalnya seandainya kalau kita menugaskan dia dalam versi tugas internet, misalnya mencari bahan dari YouTube atau segala macam, jadi itu perlu kita pertimbangkan. Nah, hal ini sangat diperlukan kerjasama antara guru, siswa,
apa kira-kira pengganti teknologi ini supaya pembelajaran itu tetap terlaksana dan tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul Sehari Terbuat dari Kaca 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar pada dalam video tersebut? Untuk pertanyaan nomor 2, baiklah di sini saya akan menjawab pendapat mengenai video Sehari Terbuat dari Kaca 2. Video ini adalah sebuah karya visual yang sangat kuat, berfungsi tidak hanya sebagai iklan untuk material kaca Corning, tetapi juga sebagai peta jalan yang ambisius untuk masa depan interaksi manusia teknologi. Video ini cenderung terlalu fokus pada material kaca dan kurang membahas tantangan sosial, etika, atau keseimbangan digital yang mungkin timbul akibat adopsi teknologi yang masif tersebut. Kelebihan video tersebut relevansi jangka panjang. Meskipun dirilis tahun 2012, banyak teknologi yang digambarkan kini sudah menjadi kenyataan seperti layar sentuh besar, e-learning interaktif, telemedicine. Ini menunjukkan akurasi visi yang luar biasa. Kemudian, visualisasi yang jelas. Video berhasil menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi seamless atau tanpa batas. Layar bukan lagi kotak terpisah, melainkan integrasi ke dalam meja, dinding, cermin, dan bahkan jendela. Selanjutnya, fokus pada edukasi dan kesehatan. Video secara khusus menyoroti perubahan radikal di ruang kelas, pembelajaran interaktif, dan rumah sakit, telemedicine, tampilan data diagnosis besar yang merupakan area penting bagi pendidik. Nah, selanjutnya mengenai persiapan sebagai pendidik, kemajuan teknologi yang pesat seperti yang digambarkan dalam video tersebut menuntut perubahan mendasar dari pendidik. Persiapan saya berfokus pada pergeseran peran dari penyalur informasi menjadi fasilitator tentunya, kurator dan mentor. Di era digital tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian seperti penguatan kompetensi pedagogi digital itu sangat penting kita lakukan. Kemudian pengembangan keterampilan manusia, human skill, kita jangan sampai kalah dengan anak-anak yang memang usianya muda, itu cepat sekali menangkap era digital ini ya. Jadi kita sebagai guru harus lebih bisa membimbing mereka. Kemudian adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan, lifelong learning. Ini sangat penting kita lakukan. Kita harus adanya kerjasama juga dengan pemerintah, pihak sekolah, dan guru-guru agar bisa berinovasi dengan semangat. Baiklah, dari diskusi ini dapat saya simpulkan perlunya transformasi peran pendidik dalam menghadapi visi teknologi kaca interaktif. Guru tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, melainkan harus menjadi mentor dan memfasilitasi siswa untuk menguasai keterampilan non-otomatisasi seperti berpikir kritis dan kolaborasi, serta menerapkan pedagogi adaptif seperti blended learning agar tetap relevan di era digital yang digambarkan. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah bagaimana upaya pemerintah untuk pemerataan infrastruktur digital. Demikian diskusi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.